Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad nabiillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi arinal haqqa haqqa wa yatibah wa rabbana wa tinabah amma ba'du. Al-Mukaramun, para alim, para ulama, khusus Romake Wijarir, pengasuh pondok pesantren Islam yang saya hormati, segenap narasumber dan juga panitia. Ada kader kita Ibu Irma, kader PKPNU, dan di sini duduk sebagai kader, bukan sebagai DPP PKB, dan juga yang lainnya, Bu Asri dan para undangan sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kami setelah bertahun-tahun bisa silaturahmi lagi ke sini, karena kami ini dalam acara yang begitu padat untuk PKPNU. Tadi Pak Yadena sudah cerita bahwa kita tidak pernah berhenti karena banyak segmen yang harus dikonsolidasi, harus digerakkan. Tapi saya bangga dengan kader-kader yang ada di Cilacap Banyumas ini datang sini. Ini adalah selera pemberani. Jadi datang sini berarti pemberani gitu loh. Karena agak memprihatinkan, tidak seperti pemilu atau pilpres sebelum-sebelumnya. Kita bebas kemana-mana, bebas milih siapa saja, tanpa ada tekanan, tanpa ada intrik, tanpa ada intimidasi. Tapi sekarang ini agak memprihatinkan. Jadi kita tidak bebas memilih siapa saja dan juga kita dalam tekanan. Kemarin Gus Muhaimin cerita bahwa waktu mau kampanye di Lamongan naik helikopter itu tidak bisa mendarat. Bayangkan kalau helikopter itu kan daya jangkauannya terbatas, mau mendarat di satu tempat nggak boleh, tempat lagi nggak boleh, sampai 5 kali itu nggak boleh mendarat. Untung dia mendarat di suatu tempat yang jauh dan membahayakan itu. Sampai segitunya. Nah, kemarin berita di Jogja ya, kampanye Amin juga dibatalkan. Nah, ini kan sangat memprihatinkan. Ini kalau kita biarkan itu Orde Baru akan balik lagi. Karena merasa reformasi sudah membahayakan mereka yang dulu berkuasa, yang dulu menikmati kekayaan kita, sekarang mereka akan mengambil alih kekuasaan itu dengan segala cara. Nah, ini harus kita hadapi ya dengan penuh keberanian. Maka saya hormat kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini karena ini penuh keberanian. Karena sekarang kita berjuang lagi seperti zaman Orde Baru menghadapi otoritarianisme. Siap ya? Tadi saya sampaikan Pak Ki Adenan bahwa kita ini memang ashabul haq, tetapi kita takut-takut, malu-malu. Nah, itulah kemudian kita sejak tahun 2012 itu mengkonsolidasi kembali NU karena sudah tidak terkonsolidasi. Nah, itu kan kita konsolidasi seluruh Indonesia, alhamdulillah selesai. Sehingga kita waktu di moratorium itu tidak ada apa-apa. Perjalanan sudah selesai kok dilarang, ya malah beneran kan. Nah, akhirnya kita sudah berjalan di tempat lain karena kita PKPN ini tidak hanya mengkonsolidasi NU, kami dan pesantren, hampir semua pesantren besar menggunakan PKPN sebagai sistem pendidikan resmi. Misalnya di Lirboyo itu Mahat Ali itu tidak diluluskan kalau belum ikut PKPNU. Kemudian termasuk di Tegalrejo juga ya, alumninya, dan di beberapa tempat masjid itu. Dan yang menarik, kita melakukan pendidikan untuk kalangan profesional. Nah, NU ini kan tidak banyak ahlinya, jadi hampir semuanya sarjana agama itu. Jadi sarjana teknik, sarjana politik, sarjana itu belum banyak. Nah, itulah kita mengakuisisi orang-orang pinter itu, orang kaya itu agar masuk NU. Dan itu alhamdulillah berhasil. Tadi Pak ada yang cerita, baik yang di PTDI, yang ahli aeronautika, ahli luar angkasa, kemudian ahli nuklir, kemudian ahli besi baja, ahli metalurgi, itu sudah kita konsolidasi sehingga nanti kita kalau berkuasa kita ambil peran itu nggak kurang ahli, semua sudah kita siapkan. Belum lagi nanti ahli ekonomi dan sebagainya. Itu sudah kita konsolidasi, kita kaderisasi lewat PKPNU untuk profesional sampai kemudian perguruan tinggi. Jadi kita ini sudah mengkonsolidasi perguruan tinggi 36 perguruan tinggi. Yang kita konsolidasi bukan perguruan tinggi NU saja, apa itu UNU atau UNIKA kalau di sini ya, tapi
perguruan tinggi negeri seperti ITB, UGM, ITS, UNER, Brawijaya itu kita berangkat-angkatan. Yang terakhir itu UI, di Universitas Indonesia itu kita konsolidasi itu dosennya, semua dosen terutama jurusan Pancasila itu kita PKB. Kemudian setelah itu mahasiswanya sudah ada 9 angkatan mahasiswa UI ikut PKB-NU. Dan ini masuk bagian kurikuler. Jadi ikut PKB itu sama dengan ikut perkuliahan. Jadi mengganti mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan dan agama. Jadi mendapat diganti sama 6 mata kuliah ikut PKBN itu. Dan bulan depan ini kita diminta untuk hal yang sama, untuk mem-PKB-NU Universitas Sriwijaya di Palembang. Kemarin kita ada kerjasama. Nanti dosennya kita PKB dulu, baru nanti mahasiswanya. Nah, itu sudah disepakati karena ternyata di antara sekian lembaga yang bisa memperkuat nilai patriotisme, nasionalisme, mereka sudah coba semua dengan UGM, dengan Pusat Studi Pancasila Pusat, tidak berhasil. Nah, justru dengan PKBN, dengan metode NU ini kita berhasil memperkuat nasionalisme, karakter kebangsaan mereka bisa kita perkuat. Makanya kita yang dipilih oleh perguruan tinggi, bukan yang lain. Dan ini perguruan tinggi negeri, bukan perguruan tinggi NU. Ya, ini pekerjaan kita jadi begitu banyak. Dan terakhir kita diminta oleh PKB. Dan banyak yang minta, termasuk partai itu? Nasdem. Terus Hanura juga minta. Tetapi partai yang lurus, atau bahasanya dengan kita, sejalan dengan kita secara akidah, itu ada PKB. Makanya yang lain kita ya kebelakangkan lah. Jadi ketika banyak partai minta, kita lihat dulu mana partai yang paling cocok dengan misi dan visi Nahdlatul Ulama, cocok dengan visi Ahlussunnah wal Jamaah. Ternyata paling cocok PKB, makanya PKB kita besarkan. Nah, tidak hanya itu, makanya kita meminta kalau PKB mau besar, mau partai berpengaruh, maka dia jadi partai besar. Tidak boleh hanya 10% kayak sekarang ini, itu jadi partai gurem namanya. Makanya ya kita beruntung punya calon cawapres itu. Memang mahkomnya masih di situ. Jangan tinggi, pengen jadi presiden, nggak boleh. Kursinya nggak cukup. Makanya kita harus kerja keras. PKB harus menang minimal 15%. Kalau bisa 20%. Itu insya Allah kita akan bisa menjadikan presiden. Ini bukan mimpi loh. Bukan mimpi, sama enggak. Kenapa? Cadangan suara NU 56%. 50% suara yang ada di Indonesia itu punyanya NU. Hanya saja NU-nya belum bisa berbaris. Nah, ini PKB ini kan tugasnya membariskan. Kata Basim, inna wayata hadi jamiyah ya tauhidu sufufil ulama. Jadi tujuan dari NU ini menurut Basim adalah untuk menyatukan barisan ulama. Warabitolung birodotin wahidati. Jadi menjadikan satu barisan. Itu kan masih. Nah, ini ternyata barisan gak gocar kacil. Ini coba kita satukan. Karena PKB dengan suara lumbung NU begitu besar, sawahnya sangat luas itu, kita hanya mampu memanen 10%. Yang lain itu tidak bisa kita kendalikan. Karena apa? Kita tidak bisa berbaris. Makanya PKB NU pertama membariskan NU secara agama. Sudah jelas itu. Bagus NU baris secara agama. Kalau namanya sholat jamaah, istighosah, pengajian, luar biasa. Tadi secara sosial, NU belum bisa berbaris. Apalagi secara ekonomi. Dan alhamdulillah setelah ada PKB semua bisa bagus, termasuk Cilacap ya, per bulan dapat berapa miliar itu. Nah itu di Malang itu lebih hebat lagi, MBC sebulan 800 juta sampai 1 miliar MBC. Ini kita sudah mulai sedikit bisa berbaris secara ekonomi. Nah kita ini belum bisa berbaris secara politik. Nah kita sebenarnya udah latihan di mana-mana itu, di beberapa tempat sehingga kita punya bupati, wakil bupati, wali kota itu berbaris secara politik. Nah, ini makanya kita ada pendidikan kader penggerak bangsa ini sebenarnya dalam rangka membariskan NU secara politik dan itu nasional. Makanya kebetulan Gus Muhaimin minta kita untuk ikut mengkonsolidasi PKB, ya udah pas lah dengan tujuan PKB-NU. Ini isinya ada perjuangan untuk mengembangkan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak cukup hanya secara agama, tapi nanti secara politik juga. Nah ini kita ini sedang tidak baik-baik. Banyak tantangan yang kita hadapi. Ada tantangan dari sebelahnya ideologi, ada ideologi liberalisme,
sosialisme, sekulerisme sedang mengancam kita semua. Kemudian ada budaya teknologi dari barat yang sudah mengancam kita, termasuk yang kemarin kan ditemukan artificial intelligence itu, nanti dianggap nanti semua intelektual itu nggak berguna, termasuk ulama tidak berguna. Karena kalau kita minta fatwa, minta petunjuk apa saja, tinggal ngeklik di situ. Nah itu cara mereka nanti menghapus agama, jadi agama akan dihapus. Kemudian dari bawah ada kekuatan militer yang sedang bertarung. Kalau pertarungan dulu kan hanya di Timur Tengah, itu mau digeser ke Asia Tenggara, yaitu pertarungan antara Cina dengan Amerika dengan Blok Timur, itu akan terjadi di Indonesia ini, Asia Tenggara. Jadi Amerika akan bikin pangkalan militer nuklir di Australia, Cina bikin pangkalan nuklir di Spratly di Laut Cina Selatan. Nah kalau di Timur Tengah itu perang tapi senjatanya konvensional, ada pesawat terbang, ada tank, peluru kendali dan sebagainya. Kalau perang yang akan terjadi di sini nanti itu perang nuklir. Nah kalau perang nuklir di antara dua negara besar di belakang rumah kita, di depan rumah kita, antara Cina, apa yang terjadi dengan Indonesia gitu? Alhamdulillah para ulama kita selalu berdoa, baca sholat azhir, baca sholat bil qulub, maka perang di sini tidak jadi, Pak. Tiba-tiba perang itu terhambat. Ketika digiring dari Timur Tengah, sekarang nyangkut di Ukraina. Tiba-tiba terjadi perang di sana. Alhamdulillah terjadi perang di Ukraina. Jadi antara blok barat dan blok timur yang mau perang di Asia Tenggara ini terhalang di Ukraina. Maka kita berdoa agar perang sana nggak selesai-selesai. Karena kalau selesai akan larinya ke Asia Tenggara dan negara kita ini. Nah itu ancaman yang sedang terjadi kita. Sekarang ya. Oke.